Hai Loveners, banyak pembahasan mengenai kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak otak. Ini adalah 7 kebiasaan utama yang bisa merusak otak. Pertama, melihat atau menonton pornografi terlalu banyak. Salah satu penelitian di Jerman menunjukkan bahwa menonton film atau video porno secara teratur dapat membuat volume otak pada daerah striatum mengalami penyusutan. Striatum merupakan daerah di otak yang berkaitan dengan motivasi. Apa saja dampak pornografi terhadap otak? Adiksi. Stimulasi neurotransmitter dopamin yang dalam jumlah besar mengakibatkan penumpukan protein saklar molekuler yang disebut dengan delta fosfi, salah satu bahan aktif yang menyebabkan kecanduan pada umumnya. Kemudian mengurangi kontrol, impuls, dan kemauan. Video porno menyebabkan hilangnya kendali dalam mengontrol diri untuk berhenti, bahkan kesulitan untuk mengatakan tidak pada sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan. Pornografi juga menyebabkan mudah stres. Beberapa orang yang sudah kecanduan pornografi akan mengalami depresi, meskipun orang tersebut hanya menghadapi permasalahan yang sepele. Mengecilkan volume otak. Menonton video porno yang moderat sekalipun dapat menyusutkan gray matter di area yang terkait dengan fungsi kognitif yang terkait dengan kemampuan kita untuk fokus. Pengguna pornografi pun dapat terkena brain fog atau kabut otak atau kesulitan berpikir jernih. Beberapa tandanya mudah lupa dan mudah pecah konsentrasinya. Kedua, kurang tidur. Otak bekerja lebih keras karena terus menerima sinyal rasa mengantuk. Kurangnya tidur menyebabkan otak menjadi lemot. Dalam dunia medis, kondisi gangguan berpikir akibat otak yang kelelahan ini sering disebut sebagai brain fog atau lebih familiar dengan istilah lemot. Ini merupakan gejala awal dari penyakit demensia. Ketika mengantuk, orang cenderung mudah lupa. Selain karena konsentrasi dan fokus memburuk, efek kurang tidur pada otak membuat ingatan juga perlahan memburuk. Efek kurang tidur pada otak selanjutnya adalah bisa menurunkan kemampuan Anda dalam memahami informasi baru karena pikiran menjadi sulit fokus. Yang lebih parah adalah beragam penelitian menemukan adanya potensi besar kemunculan beberapa penyakit mental seperti depresi, ADHD, gangguan kecemasan, dan gangguan bipolar sebagai efek kurang tidur pada otak. Terus mengantuk juga menimbulkan pikiran negatif yang dalam jangka panjang bisa menimbulkan gangguan kecemasan. Kemudian motivasi otak untuk melakukan tugas tidaklah optimal. Pada tugas 1 atau 2 yang sederhana, tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tanpa masalah. Namun pada tugas berikutnya, Anda mungkin akan menjadi kurang berusaha dan bisa melakukan banyak kesalahan. Kebiasaan yang ketiga adalah kurang bersosialisasi. Perubahan struktur otak ketika seseorang jarang bergaul akan terjadinya proses pembentukan mielin atau selubung syaraf di bagian prefrontal cortex, di mana bagian ini bertanggung jawab terhadap perilaku kognitif dan emosional, sehingga kekurangan mielin bisa memicu gangguan perilaku. Kebiasaan yang keempat adalah jadi kaum rebahan. Kurangnya aktivitas fisik menyebabkan fungsi otak menurun, sehingga dalam jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan fungsi kognitif. Apabila kita menghabiskan kira-kira 70% dari waktu seharian dengan duduk dan tiduran, maka akan beresiko mengalami resistensi insulin. Bergerak dan beraktivitas akan meningkatkan aliran darah ke otak yang berhubungan dengan tingkat komponen hormon lebih tinggi pada darah seperti endorfin dan hormon tertentu yang membuat otak kita tetap waspada. Kebiasaan buruk selanjutnya adalah terlalu banyak screen time. Orang yang gemar melihat layar gadget dalam waktu lama punya kecenderungan melakukan aktivitas kognitif. Hal ini bisa dilihat dari perubahan perilaku yang cenderung menyendiri, kurang berinteraksi, jarang bergaul, dan lebih suka melamun. Dampaknya kinerja otak jadi berkurang dan jika terjadi dalam waktu lama dapat menyebabkan penyusutan otak. Selain berdampak pada otak, sebenarnya juga berdampak pada kesehatan lainnya.
seperti mudah terbawa emosi, lebih sensitif, terganggunya metabolisme tubuh, dan juga terganggunya kesehatan mata. Di mana menurut guru besar sosiologi kesehatan Harvard, Profesor Stephen Goldmacher, melihat layar smartphone selama 1 jam saja sudah bisa menyebabkan otot mata menjadi tegang dan mata kering. Kebiasaan keenam, mengkonsumsi terlalu banyak berita negatif. Mengutip Huffington Post, membaca berita yang menegangkan akan mengaktifkan respon pertarungan atau pelarian dalam diri. Salah satu contohnya, coba perhatikan setelah selesai membaca atau menonton berita soal coronavirus, tubuh mungkin merasa sedikit tidak nyaman. Misalnya jantung akan berdetak kencang, atau nafas lebih cepat, gelisah, susah tidur, atau mimpi buruk. Hal ini terjadi karena Anda terpapar dengan stresor. Meski secara tidak langsung, yaitu melalui media, respon untuk bertarung atau lari mulai menyala. Ini merupakan cara tubuh merespon terhadap ancaman yang dirasakan. Seorang psikolog di University of California mengatakan bahwa ketika otak ditunjukkan gambar sesuatu yang berpotensi traumatis, pusat-pusat otak yang bertanggung jawab atas respon rasa takut akan menyala, dan pusat otak yang terkait dengan perkembangan post-traumatic stress disorder juga menyala. Kebiasaan buruk terakhir yang juga merusak otak adalah mengkonsumsi terlalu banyak gula. Di seluruh organ tubuh manapun, kelebihan gula sangatlah berbahaya. Peningkatan glukosa dalam aliran darah berbahaya bagi otak karena mengakibatkan fungsi kognitif yang melambat dan kapasitas memori yang menurun. Selain itu juga menyebabkan peradangan di otak yang berakibat pada fungsi memori yang melemah. Dalam sebuah studi tahun 2016, menemukan bahwa kerusakan inflamasi lebih mudah muncul pada orang-orang yang menyukai gula. Terbaiknya, kerusakan inflamasi atau peradangan akibat gula ini tidak permanen dan dapat diobati. Berikut adalah kondisi yang bisa terjadi pada otak jika Anda kelebihan gula, yaitu peradangan di otak, kognitif menurun, fungsi sel-sel otak menurun, sulit mengikuti proses belajar, membuat sel-sel otak menua, dan membuat sel-sel otak dehidrasi. Itulah 7 kebiasaan yang dapat merusak otak, di mana perusakan pada otak sudah pasti tidak mungkin terjadi dalam jangka waktu singkat, tetapi karena dilakukan terus-menerus pada jangka waktu yang lama. Jadi jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Rawatlah tubuh kita mulai dari sekarang, dan see you in the next video.